Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada malam ini kita melanjutkan lagi pelajaran kita pada kandungan-kandungan Al-Qur'an, yang dimana tentunya telah kita bahas tentang Al-Quran kalamullah dan bagaimana kita menyikapinya. Di antaranya juga kita akan bahas bagaimana Al-Quran diturunkan. Jadi tentunya turunnya Al-Quran itu dari Baitul Izzah ke langit dunia, ya. Yani dari Baitul Izzah ke langit dunia itu pada bulan Ramadan. Lalu diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Allah Ta'ala firman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ia dibawa oleh Ruhul Amin, ya. Tuh, dibawa turun oleh Ruhul Amin siapa? Jibril. Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau menjadi orang yang termasuk di antara orang-orang yang memberi peringatan. Juga firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini sudah pada hafal, ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Baqarah 185. Dan juga berkata Ibnu Abbas menerangkan ayat itu, Unzilal Qur'anu fin nisfi min syahri ramadana ila sama'id dunya faja'ala fi batil izzah thumma unzila ala rasulillah fi isrina sanah dijawabi kalamin nas. Al-Quran diturunkan, kata Ibnu Abbas, ya, diturunkannya itu kapan? Pada pertengahan bulan Ramadan ke langit dunia dari tempat asalnya yaitu Baitul Izzah. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah selama 20 tahun untuk menjawab perkataan manusia dalam tafsir Al-Quranul Azim, ya, Ibnu Katsir, ya. Nah, hendaknya tentunya seorang muslim perbanyak tilawah di bulan Ramadan. Nah, ini tentunya juga momen yang bagus, ya, karena memang berapa hari lagi nih Ramadan nih? 24 harian, ya. Nah, ini banyak tilawah dan juga berupaya untuk tadabbur, ya. Maka berkata di antaranya Ibnu Rajab, ya, istihbabul iksari minat tilawati fi ramadana lailan fa inna laila tuqta'u fihi syawakilu wa tajtami'u fihil himamu wa yatawa ta' al-qalbu wal lisanu ala at-tadabbur, ya.
dianjurkan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran tuh. Tilawah Al-Quran di waktu bulan Ramadan, di waktu malamnya, karena pada waktu malam kesibukan-kesibukan sudah berhenti, sehingga keinginan kuat pun terkumpul di dalamnya, hati dan lisan bekerja sama untuk tadabbur ya, ala tadabbur. Nah itu, ini seorang tabiin ya, Ibnu Rajab. Al-Quran itu berisi petunjuk ya, kebenaran dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Allah firman, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Ini surah Fusilat ya, ayat 42. Tidak datang kepada Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Tentunya kan semua manusia pasti akan meyakini ya kebenaran Al-Quran, tapi tentunya ada keyakinan yang bermanfaat dan juga ada pula yang keyakinan itu terlambat ya, dan sudah tidak bermanfaat lagi ya. Kata Qatadah, ini agak panjang nih ya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan seseorang manusia pun hingga ia meyakini kebenaran Al-Quran ya. Adapun seorang mukmin maka ia yakin terhadap kebenaran Al-Quran ketika di dunia, sehingga keyakinan tersebut bermanfaat baginya ya, karena keimanan ya. Nah, bermanfaat baginya nanti, manfaatnya itu sampai juga di hari kiamat. Sedangkan orang kafir, ia baru yakin terhadap kebenaran Al-Quran pada hari kiamat, tapi ya nggak bermanfaat sebenarnya ya. Nah itu. Nah karenanya ini harus menimbulkan keyakinan, dan juga keyakinan ini harus bagaimana diasasikan ya gitu, dan senantiasa tadabbur ya, dan juga mengamalkan. Karenanya Al-Quran itu menghidupkan ya hati manusia yang telah mati, bisa ya, jika Al-Quran itu dipahami dan diamalkan isinya. Karenanya Allah sumpah tentang Al-Quran, was-sama'i dzatir raja wal ardi dzatis sada ya, innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazal. Demi langit yang mengandung hujan, dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan, dan sekali-kali ia bukanlah senda gurau. Itu ya di surah At-Tariq ayat 11 sampai 14. Nah, itu tentunya kenapa Allah bersumpah demikian, karena dengan hujan yang menjadi sebab keluarannya tumbuh-tumbuhan, dan dengan terbelahnya bumi yang darinya keluar tumbuh-tumbuhan, semuanya ini merupakan isyarat kehidupan bumi setelah kematiannya, sebagaimana Al-Quran merupakan sebab hidupnya hati setelah kematiannya. Itu tentunya ikhwatu fillah, kalau kita ingin ya kalbu kita hidup ya, kalbu kita terang ya, bacalah Al-Quran ya. Ingin solusi kehidupan, bacalah Al-Quran ya gitu. Dan tentunya ikhwatu fillah, yang terakhir untuk hari ini, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Setiap satu huruf Al-Quran bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan dapat digandakan menjadi 10 kali lipat ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, berkata Rasulullah sabda, man qara'a harafan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah,
maka baginya ya satu kebaikan ya. Dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Nah itu demikian ya. Lalu bagaimana nantinya adab membaca Quran? Nah itu nanti kita akan bahas ya di kesempatan berikutnya, juga nanti beberapa pertemuan ya gitu. Paling itu saja dahulu. Walafu minkum Rabbana atina fid dunya hasanah wa Rabbana atina berkurang Sudawat kawal afaf wagina subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.